Ribuan anak muda kota Kembang, Bandung antusias menyambut kedatangan Gubernur Jawa Tengah yang juga baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Taman Musik Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka antusias mengikuti diskusi bersama Ganjar terkait dunia kewirausahaan bagi kalangan anak muda. Kisah orang-orang besar tidak pernah dilalui dengan situasi yang mudah. Semua biasanya dimulai dengan situasi kesulitan yang luar biasa. Kesulitan itulah yang menempa seseorang dengan begitu kuatnya, sehingga pada akhirnya mereka yang ditempa menjadi manusia baru dengan pemikiran yang out of the box, karena terus berusaha dengan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia, pernah ditolak kerja di perusahaan internet besar, sehingga dia akhirnya membuat aplikasi sendiri. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, pernah bolak-balik gagal sebelum akhirnya satu karyanya diterima orang sedunia. Dan banyak lagi kisah orang besar yang memulai semuanya dari jatuh bangun dan akhirnya sukses karena proses dalam kesulitan itulah sesungguhnya kekayaan mereka. Di dalam negeri juga banyak kisah-kisah kesulitan serupa dan berakhir dengan situasi yang bahagia. Dan dari semua pelajaran itu, kita akhirnya mengerti bahwa untuk menuju sebuah puncak, seorang manusia itu harus diuji dulu dengan segala macam bantingan, hinaan, kesulitan, dan segala macam pil pahit yang harus ditelan demi sebuah tujuan. Banyak teman-teman saya yang dulu membela Jokowi, sekarang seperti ragu ketika ingin membela seorang Ganjar. Kenapa? Karena Ganjar petugas partai katanya. Karena Ganjar manut sama ketua umumnya katanya. Karena Ganjar nggak bisa apa-apa tanpa perintah dari Bu Mega katanya. Mungkin teman-teman saya itu harus flashback kembali ke masa-masa awal ketika Ganjar belum diumumkan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Ganjar itu tidak ujuk-ujuk jadi calon presiden atau mendapatkan posisi itu dengan mudah. Tapi justru karena jalan itu sendiri terjal dan sangat susah. Ingat nggak ketika itu PDI Perjuangan memang ingin mencalonkan nama Puan Maharani, putri Bu Megawati sebagai calon presiden. Tapi ketika masuk di hasil survei, nama Ganjar ternyata mendapatkan tempat teratas yang diinginkan oleh masyarakat. Seandainya pada waktu itu Ganjar mengikuti saja arus besar di internal PDI Perjuangan untuk mendukung Puan Maharani, tentu itu jalan yang sangat mudah buat dia dan sudah pasti segala fasilitas akan dia dapatkan. Tapi enggak, Ganjar sudah diisukan di internal bahwa dia adalah batu sandungan buat Puan untuk dicalonkan PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Coba pikirkan, apa yang kurang dari Puan pada saat itu? Dia anak Megawati, cucunya Bung Karno, ketua DPR RI, pernah menjadi menteri. Semua fasilitas dan semua kekuatan itu ada di Puan yang menjadikan dia sebagai calon yang begitu kuat oleh sebagian besar elit PDI Perjuangan. Dan hanya Ganjar yang bisa menghalangi itu. Sehingga dia digebuk dari segala arah di dalam partai. Dijauhi, dimusuhi, bahkan sempat dilarang keluar kota karena dianggap terlalu berbahaya. Saya ingat banget ketika itu. Bambang Pacul dan Trimedia Panjaitan, rekan dalam partainya sendiri, sibuk menggebuki Ganjar karena mereka ingin membela Puan. Mereka bukan hanya menghina Ganjar di publik, tapi juga berusaha menyingkirkannya dari dalam partai. Tetapi menariknya, Ganjar menerima itu semua tanpa berusaha menjelek-jelekan partainya. Bahkan yang menarik, di saat banyak partai tahu kalau Ganjar sedang dihajar habis-habisan oleh partainya sendiri, beberapa partai berusaha menariknya keluar. Nasdem yang pertama yang mencoba melamar Ganjar. Sebelum akhirnya mereka memilih Anies Baswedan,
Nasdem terus berusaha mendekati Ganjar supaya dia mau jadi calon presidennya Nasdem dengan segala iming-iming dan janji manisnya. Ganjar dengan segala perlakuan buruk di dalam partainya tetap bertahan menolak semua tawaran dari Nasdem. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dulu juga disiapkan memang untuk mengusung Ganjar kalau akhirnya dia disia-siakan oleh PDI Perjuangan yang pada waktu itu lebih memilih Puan. Tapi Ganjar sekali lagi, dia tidak bergeming. Dia terus setia pada partainya sendiri, tidak terpengaruh godaan dari luar. Dia begitu hormat pada Bu Mega yang sudah dianggapnya sebagai ibu sendiri. Jadi kalau dibilang bahwa Ganjar itu sangat manut pada partai, ya saya harus membantah. Karena jejak digitalnya itu tidak begitu. Dia justru harus bertahan dengan semua serangan terhadap dirinya di dalam partainya yang sebagian besar sudah memilih Puan sebagai calon presiden. Ganjar dikeroyok di dalam partainya sendiri, dihina, dijelek-jelekan oleh elit-elit partainya sendiri, difitnah. Bahkan ada gerakan yang menggoyang Ganjar supaya dia bermasalah dengan hukum. Tentu sulit membayangkan apa yang diterima oleh Ganjar selama sekian tahun ketika dia dianggap musuh oleh orang-orang partainya sendiri yang lebih memilih Puan sebagai calon presiden mereka. Tapi takdir menemukan jalannya sendiri. Bu Mega, sang ketua umum, akhirnya lebih memilih Ganjar daripada anaknya sendiri sebagai calon presiden. Kesabaran dan ketekunan Ganjar itu menemukan buahnya. Dia dicalonkan oleh partainya sendiri, di mana dia dimusuhi oleh sebagian besar elitnya yang sebenarnya juga adalah teman-temannya sendiri. Sesudah menjadi calon presiden, jalannya Ganjar itu bukannya mudah. Dia harus konsolidasi dulu ke internal partainya karena sempat tegang di antara mereka. Dia harus merangkul kembali mereka-mereka yang dulu memusuhinya. Belum cukup, sekarang beberapa partai bergabung menjadi koalisi besar untuk mengeroyok Ganjar supaya dia gagal menjadi presiden. Jalan Ganjar untuk menjadi presiden itu memang tidak mudah. Dia bukan siapa-siapa, bukan dari keturunan orang terhormat, apalagi kaya. Dia menapaki jalan terjalnya dengan susah payah. Sama seperti Jokowi yang dulu juga ditolak oleh elit partainya. Bahkan almarhum Taufik Kemas, ayah Puan, dulu juga menentang dirinya. Tapi takdir berbicara dengan bahasanya sendiri. Jokowi yang dulu ditolak, dihina, diremehkan, malah sekarang jadi patron yang perintahnya selalu didengar. Ganjar melalui jalan yang sama sulitnya dengan Jokowi. Dan saya pribadi yakin, kalau takdir sudah menentukan Ganjar akan jadi presiden, siapapun tidak akan bisa menghalangi. Ada pepatah bilang, apapun yang tidak membunuhmu akan menjadikan dirimu itu lebih kuat. Orang-orang besar punya takdirnya seperti Jokowi dan Ganjar. Mau dikeroyok seberapa banyak orang pun, ketetapan alam itu nggak bisa dihalangi. Saya seruput dulu kopinya. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.